Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang review mata kuliah Elektronika Daya Muhammad Wahib NIM 13 19 10 20 10 42. Di sini saya akan menjelaskan banyak 12 soal. Yang pertama adalah gambarkan skema PWM dan jelaskan pembentukan PWM untuk konverter DC dengan data cycle 30%. Nah, di sini dapat diketahui bahwa ada satu rangkaian APM, di situ ada satu dan DC signal. Nah, di situ ada keluaran PWM outputnya. Nah, di situ kita cuma mengganti data cycle-nya untuk yaitu sebesar 30% berada di inputnya itu, dan nanti keluarannya akan keluar berapa yang diinginkan, yaitu 30%. Nah, ini ada lanjutan keluaran grafiknya. Yang pertama itu ada grafik square, yang di atasnya ada sinusoidal. Di situ yang grafik pertama adalah VOB maksimum dan VOB minimal. Di situ diketahui tidak melebihi dari 0, yaitu di atas angka 0. Yang di bawahnya tersebut ada T on dan T off. Di situ ada grafik bagaimana kalau bentuknya square. Nah, yang kedua ini ada soal gambarkan skema, jelaskan prinsip kerja, dan tuliskan rumus buck converter. Nah, di sini ada 3 rangkaian buck converter. Yang pertama itu ada pada saat key-nya itu tidak ada. Yang kedua itu pada saat key-nya sama dengan 1. Yang ketiga pada saat key-nya 0. Nah, untuk ukuran outputnya yaitu dapat diketahui. Nah, itu grafiknya pada saat key, yaitu key sama dengan 0, maka grafiknya adalah 1. Untuk rumusnya yaitu V0 sama dengan VA sama dengan data cycle dikali V input. Nah, untuk mencari arusnya yaitu data cycle dikalikan IL. Nah, untuk grafik kedua yaitu diketahui VA sama dengan V0. Nah, itu VA nya sama dengan V input, VA sama dengan V0. Nah, V input sama dengan V0 itu grafiknya sama, dapat diketahui dari output grafiknya tersebut. Nah, begitu juga dengan grafik keempat, kelima, dan keenam tersebut. Nah, yang ketiga menjelaskan prinsip kerja, rumus, dan juga skema dari boost converter. Di sini ada 2 rangkaian, yaitu rangkaian pada saat key sama dengan 1 dan key sama dengan 0. Rumusnya dengan converter berbeda, yaitu V0 per Vin sama dengan 1 per 1 min D. Di situ dapat diketahui data cycle apabila Vin semakin besar maka data cycle-nya semakin besar pula. Dan untuk grafiknya yaitu mencari arus menggunakan perbandingan Vin dengan I dengan arus. Yang keempat menjelaskan rangkaian boost converter. Nah, di sini ada rangkaian boost converter, yaitu buck dan boost digabung menjadi suatu converter. Di sini boost converter yaitu key-nya sama dengan ada V tegangan input, dan di situ ada arus, tegangan, dan transistor. Nah, di situ akan tegangan outputnya. Nah, ini untuk keluaran sinyalnya. Untuk keluaran sinyalnya yaitu hampir sama dengan bagus, cuma perbedaan rumusnya yaitu semakin besar data cycle maka tegangannya VI nya semakin besar, tapi tidak VO nya semakin besar tapi tidak akan melebihi VIN. Untuk rumusnya yaitu ada Q V. Untuk grafiknya yaitu bentuk square dan sinusoidal. Di situ juga timbul ripple dari boost converter. Nah, yang di sini yang soal kelima, gambarkan skema
dari inverter satu fasa. Nah, inverter satu fasa ini menggunakan diode dan saklar dan kapasitor. Nah, di situ dapat diketahui pada saat kondisi S1 dan S2 nyala, maka S1 dan S1 S2 on, maka tegangannya S1 dan S2 aktif jika I0 lebih dari 0. Nah, pada saat S1 dan S2 nyala akan aktif apabila tegangan harusnya melebihi dari 0. Pada saat D1 plus dan D2 min jika I0 kurang, maka I0 kurang dari 0. Untuk S1 dan S2 plus on, maka S1 plus dan S2 off. Nah, dapat diketahui di situ D1 dan D2 jika I sama, maka I akan aktif. Nah, dapat diketahui di sini yaitu D1 dan D2 maka harusnya akan menyala. Sedangkan yang untuk penyara satu fasa ini skemanya hampir sama dengan ini inverter, yang ini penyara, sama saja, yaitu ini bentuk gelombangnya untuk gambar sinusoidal. Di situ terdapat V tegangan ID, V, dan juga menggunakan diode. Nah, untuk gelombang penyara 3 fasa, nah ini menggunakan 6 diode dan induktor dan juga kapasitor. Dan di sini prinsip kerjanya ya pada saat dioda 1 bekerja, maka yang dapat bekerja adalah dioda 6 dan dioda 2. Pada saat dioda 3 bekerja, maka dioda 4 dan dioda 2 bekerja. Pada saat dioda 5 bekerja, maka dioda 4 dan dioda 6 akan bekerja saling bergantian. Tidak bisa pada saat dioda 1 bekerja maka dioda 4 akan bekerja. Itu tidak bisa karena satu arah, satu jalur, maka bisa bekerja pada saat di lain jalur, seperti itu. Nah, ini bentuk gelombangnya. Nah, bentuk gelombangnya di situ ada tegangan VA, VB, VC, dan masing-masing itu ada VA, VB, VC. Bagaimana bentuk output tegangannya? Nah, nomor 8 di sini gambarkan skema, jelaskan prinsip kerja dan tuliskan rumus inverter satu fasa. Nah, ini untuk inverter satu fasa PWM sinusoida. Di sini dapat diketahui bahwa inputan dari VD masuk ke dalam saklar dan juga induktor. Di situ dapat diketahui VAN sama dengan rumusnya VA di sini, yaitu VA di sini menggunakan V0 per 2 sama dengan VA sama dengan VB, ini rumusnya sama. Sedangkan VCOM antaranya sini yaitu berbeda, yaitu menggunakan sama VA. Nah, untuk mencari VA V ini dan di sini maka kita menjumlahkan antara ini dan juga VAN. Ya, ini jumlah dengan ini sama juga dengan VBN-nya. Nah, ini untuk output gelombangnya dapat diketahui. Nah, itu VD-nya dari ketiga rumus tadi dapat diketahui rumus-rumusnya ya seperti itu. Maka outputnya adalah seperti ini. Untuk nomor 9 yaitu tentang 3 fasa, inverter 3 fasa, bagaimana prinsip kerjanya. Ya, hampir sama dengan penyara 3 fasa. Di sini ada 3 induktor dan 3 kapasitor. Nah, di situ ini output tegangannya, dan di sini prinsip kerjanya yaitu tegangan input masuk 1. Nah, 1 langsung masuk ke sini. Nah, jadi pada saat ini ke sini tidak bisa masuk ke yang B dan C. A ini langsung masuk ke sini begitu. Dan juga V outputnya, tegangan outputnya kayak gitu. Untuk ini gelombang output dapat diketahui. Nah, ini VD-nya. Nah, kalau ini bentuk prinsip kerja gelombang tegangan DC 10 volt dengan ripple tegangan 0,3 volt. Nah, ini dapat diketahui.
Nah, ini tegangan outputnya pada saat 10 DC 10 volt dengan ripple tegangan 0,3. Nah, ini tegangannya 10 volt, ripple-nya 0,3. Ini berbentuk sinyal sedikit-sedikit, ini 0,3 volt ripple-nya. Nah, gitu untuk prinsip kerja dari gelombang tegangan DC. Nah, sedangkan THD merupakan persentase antara total komponen harmonik dengan komponen fundamental. Semakin besar persentase THD, maka semakin besar pula kerusakan peralatan. Nah, tegangan nilai THD yang diizinkan secara internasional maksimal berkisar 5% dan tegangan atau arus frekuensi fundamentalnya. Nah, terkadang untuk mencari THD dari tegangan dapat menggunakan rumus, yaitu persamaan akar V2 kuadrat, V3 kuadrat, dan seterusnya dibagi V1. Nah, ini V1 ini tegangan voltnya. Begitu juga dengan pada saat kita mencari arus, yaitu dengan cara akar I1 kuadrat plus I2 kuadrat I3 kuadrat dibagi dengan I1. Nah, seperti pada rumus kayak gini untuk mencari THD, tegangan dan arusnya. Nah, untuk ini macam-macam karakteristik dari MOSFET. Di sini basic kerja dari macam-macam transistor, ada IGBT, MOSFET, SCR, dan triad. Nah, IGBT di sini prinsip kerjanya yaitu pada saat dikasih tegangan G di V di IG maka IC dengan IE maka akan aktif. Nah, seperti gambar grafik tersebut diketahui pada saat G dikasih tegangan, maka IC dengan ICE dengan IE dengan IC akan aktif. Nah, dapat diketahui dengan grafik tersebut. Nah, grafiknya yaitu tidak terlalu menanjak, yaitu agak steady state, dengan IC akan menanjak tajam, sedangkan IE akan cenderung konstan kenaikannya. Nah, sedangkan untuk MOSFET ini karakteristiknya berbeda dengan IGBT tersebut. Nah, kalau MOSFET arus dengan tegangannya berbanding lurus. Nah, dengan RDS on V kuadrat itu. Maka di situ pada saat G dikasih tegangan, maka ID dengan IS akan aktif. Nah, dapat diketahui maka pada saat G ini dikasih tegangan, maka ini kedua sisi ini akan aktif. Nah, ini SCR, Silicon Control Rectifier. Di sini ada diagramnya, bentuk diagram SCR, ini simbolnya, dan ini bentuk SCR-nya. Nah, ada 3 kaki kayak gitu. Nah, untuk karakteristiknya, grafiknya yaitu pada saat VWO diketahui, maka IN dan IL VIN tersebut akan naik. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada triode alternating current. Nah, di sini dapat diketahui pula yaitu ada anode, bagaimana bentuk dari triad ini adalah ini bentuk karakteristiknya. Dapat diketahui bahwa karakteristik dari ini bagaimana prinsip kerjanya, yaitu semakin besar pada saat gate-nya dikasih tegangan, maka anode 1 dan 2 itu akan aktif, hampir sama dengan MOSFET. Namun triad ini mempunyai individu tersendiri, yaitu bagaimana arus dan tegangannya itu harusnya tidak harus berbanding lurus. Nah, tadi arus dan tegangan berbanding lurus dari karakteristik triad ini. Nah, cukup sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.